قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah wa iqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Ahsan TV yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, alhamdulillah di pagi ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada kita, nikmat kepada kita yang begitu banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berjumpa dalam sarana dakwah Ahsan TV ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi kita semuanya, menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita, yang menumbuhkan amal saleh sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kata Nabi SAW, ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Jika kita memulai hari kita, pagi kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah pertanda keberkahan insyaallah ta'ala. Ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal saleh yang diterima di sisimu. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Ahsan TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang masalah yang sangat penting sekali, yaitu tentang fenomena kesyirikan di zaman now, ya, terutama di negeri kita, negeri Indonesia ini. Pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting. Pertama karena ya, pembahasan tauhid, ya, materi tauhid adalah prioritas utama dakwah para nabi, para rasul. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan apa? Ya, beribadalah hanya kepada Allah saja dan jauhilah taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat An-Nahl ayat 36. Jadi seluruh para nabi, ya, seluruh para rasul, prioritas utama dakwah mereka adalah mengajak umat agar beribadah hanya kepada Allah saja dan mengingkari sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ini pula yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad SAW dan dipraktekkan oleh beliau. 13 tahun beliau di Mekah mendakwakan tauhid. Ya, 10 tahun di Madinah pun selalu dan selalu mendakwahkan tauhid. Bahkan di detik-detik akhir kematian beliau, wafatnya beliau, ya, beliau memesankan, ya, berpesan, berwasiat kepada kita tentang tauhid dan bahaya syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pula yang beliau tanamkan kepada para sahabatnya. Ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, ya, beliau berpesan, "Innaka sata'ti qauman min ahlil kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila an yuwahhidullah." Sesungguhnya kamu wahai Mu'adz, ya, akan datang kepada ahlul kitab, ya, maka hendaknya yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka, kamu sampaikan kepada mereka adalah tentang tauhid. Ya. Oleh karenanya setiap kelompok yang memprioritaskan dakwahnya kepada tauhid, maka inilah kelompok yang benar. Dakwah yang benar.
Dan setiap dakwah yang tidak memprioritaskan dakwahnya kepada tauhid, maka ini adalah dakwah yang menyimpang dan dakwah yang gagal. Ya. Jadi ini masalah yang sangat penting sekali, yaitu masalah tauhid. Ya, Allah Subhanahu wa taala membuka kitabnya di dalam Al-Qur'an tentang tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Dan Allah tutup pula dengan tauhid. Ya. Perintah pertama kali dalam Al-Qur'an juga tauhid. Ya. Ini menunjukkan bahwa intisari Al-Qur'an adalah tentang tauhid. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita semuanya bersemangat untuk mempelajari tauhid dan tidak pernah bosan, tidak pernah jenuh, karena ini adalah penentu nasib kita. Ya, apakah kita akan di surga ataukah kita akan di neraka. Ya. Bahkan termasuk 5 hal pokok yang sangat dijaga ketat oleh agama Islam, ya, bahkan seluruh agama, sebagaimana disebutkan oleh Imam Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat, Islam menjaga 5 hal. Menjaga agama, ya, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga nasab. Yang pertama kali dijaga oleh agama Islam adalah menjaga agama. Di antaranya adalah dengan menyebarkan tauhid, ya, dan melarang umat dari segala hal yang dapat menodai dan merusak tauhid. Ya, di antaranya adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih ma'asyiral muslimin wal muslimat, ya, para pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena di lapangan pada zaman sekarang ini, ya, kita jumpai masih banyak saudara-saudara kita, masyarakat kita yang terjerumus dalam kubang kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih kita dapati beberapa orang, ya, yang berdoa kepada kuburan-kuburan. Masih kita dapati orang-orang yang kirim tumbal sesajen kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik kepada jin, ya, baik kepada yang katanya penunggu gunung, penunggu laut, ya, dan sebagainya. Oleh karenanya kewajiban bagi orang-orang yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu untuk menyampaikan kepada umat tentang masalah tauhid, ya, dan mengingatkan mereka dari bahaya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas, ya, orang-orang yang memiliki ilmu. Tidak boleh bagi mereka untuk menyembunyikannya. Termasuk dosa besar jika seorang memiliki ilmu kemudian tidak menyampaikannya. Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban kepadanya besok pada hari kiamat. Ya, lebih-lebih sekarang ini malah banyak para dai-dai yang menyeru propaganda kesyirikan walaupun dibungkus dengan kata-kata, ya, yang indah atas nama tawassul, atas nama syafaat, atas nama cinta kepada wali, atas nama untuk menghidupkan, ya, tradisi-tradisi, ya, adat istiadat dan sebagainya. Ya, maka kewajiban bagi kita semuanya untuk mempelajari masalah tauhid, ya, dan lawannya yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kepada kita. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, ya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk mempelajari tauhid la ilaha illallah. Ya. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan syirik atau kesyirikan itu? Syirik sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam
an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Syirik adalah kamu menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dirimu. Jadi membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, mensejajarkan selain Allah dengan Allah. Ya. Mensejajarkan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah, siapapun dia. Baik nabi, malaikat, wali, ya, jin dan sebagainya. Kalau kita sejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu namanya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal-hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal-hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala? Pertama adalah rububiyah. Ya, dalam masalah rububiyah. Jika seseorang meyakini bahwa ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada pemberi rizki selain Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada pengatur alam selain Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada yang menghidupkan dan mematikan selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk kesyirikan. Bahkan ini kesyirikan yang lebih parah daripada syiriknya orang-orang kafir terdahulu yang diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang-orang kafir dahulu yang diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang-orang kafir Quraisy yang diperangi oleh Nabi SAW, mereka tidak mengingkari tauhid rububiyah. Mereka meyakini Allah SWT yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi. Allah berfirman dalam surat Luqman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna huwa." Ya, jika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan menjawab Allah. Surat Luqman ayat 25. Ya, jadi jika ada seseorang yang meyakini ada pencipta selain Allah, ada pengatur rizki selain Allah, ya, maka ini namanya kesyirikan, karena rububiyah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala juga adalah uluhiyah, ibadah. Ya, uluhiyah, ibadah. Kalau seorang meyakini bahwa ada selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi, maka ini termasuk kategori syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah bukan hanya sekedar sholat, puasa, zakat, haji saja, bukan. Ibadah itu seperti yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Ubudiyah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu wa huwa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah. Setiap ucapan dan perbuatan, ya, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencakup, ya, doa itu termasuk ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah intisari ibadah. Sehingga kalau seorang berdoa kepada kuburan misalkan, ya, maka ini termasuk syirik kepada Allah SWT. Karena berarti dia menyerahkan ibadah yang mestinya khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang menyembelih, ya, untuk tumbal atau sesajen dia kirimkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menyembelih itu adalah khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Tidak boleh kepada yang lain. Bahkan dalam hadis, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bentuk pengagungan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang ketiga adalah syirik dalam al-asma was sifat, nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kalau seorang ya mensifatkan sebagian makhluk dengan sifat-sifat yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ya mensifati sebagian makhluknya bahwasanya dia mengetahui ilmu gaib. Ya, bahwasanya sebagian makhluknya bisa menghidupkan dan mematikan. Ya, atau memiliki dunia dan seisinya. Ini termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti ucapan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmul lauhi wal qalam." Ya, termasuk ilmumu adalah termasuk perbendaraanmu adalah dunia dan isinya. Dan termasuk ilmumu adalah kamu mengetahui ilmu al-lauhul mahfud. Ya, mengetahui lauhul mahfud. Tentu ini adalah berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad SAW dan termasuk bentuk kesyirikan. Ya, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika kita mengklaim bahwasanya ada selain Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui ilmu gaib, maka berarti orang tersebut telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamul ghaiba illa Allah. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui masalah-masalah gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Baik. Ini masalah definisi syirik. Selanjutnya adalah bahaya syirik. Syirik, ma'asyiral muslimin, atau kesyirikan itu termasuk dosa yang paling besar. Dosa besar yang paling besar ya adalah dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ya menceritakan kepada kita semuanya tentang wasiat Luqman kepada putranya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun adzim." Wahai putraku, ya, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kezaliman yang paling besar. Nah, karena zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau orang berbuat syirik berarti meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Karena ibadah itu tempatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang memberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kezaliman, bahkan kezaliman yang sangat besar. Ya, sebagaimana disebutkan tadi dalam surat Luqman ayat 13. Dan ini faedah penting juga bagi kita semuanya, ya, terutama bagi para pendidik, ya, bagi para ustadz, bagi para orang tua, ya, agar menanamkan pendidikan tauhid dan melarang ya putra-putri mereka dari dosa yang paling besar ini, yaitu dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita hanya menanamkan masalah-masalah yang lain, ya, masalah akhlak, masalah adab, ya, masalah ibadah, tapi tidak menanamkan pendidikan tauhid. Ya, tidak melarang anak-anak kita dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Wasiat-wasiat yang banyak. Tapi wasiat yang pertama kali adalah wasiat tentang ya larangan dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa ini adalah wasiat yang paling penting. Ya. Adapun bahaya syirik banyak sekali. Di antaranya yang pertama, orang yang telah berbuat syirik, ya, syirik besar, maka jika dia telah meninggal dunia dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa-dosa selain
syirik bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau orang meninggal dunia dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah nggak akan mengampuni dosa. Padahal Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pemurah. Tapi karena besarnya dosa syirik kepada Allah, kejahatan yang luar biasa, kekurang ajaran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak mengampuni. Selain dosa syirik, ya, walaupun seorang tidak bertobat kepada Allah, masih ada harapan untuk diampuni, ya, dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, di antara bahaya dosa syirik juga adalah membatalkan seluruh amalan-amalan ibadah sebelumnya. Sholatnya, puasanya, umrohnya, hajinya, sodakohnya, dan amal-amal kebajikan yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Kalau seorang berbuat syirik besar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, amalan-amalan sebelumnya ini ludes, terhapus semuanya. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, maka akan batal, ya, amalan-amalan yang mereka lakukan. Seandainya mereka berbuat syirik, maka akan batal, terhapus, ya, amalan-amalan yang mereka lakukan. Jadi ini sangat disayangkan. Orang sudah bertahun-tahun misalkan sholat, puasa, zakat, haji, mungkin malahan sodako, berbakti kepada orang tua. Kalau orang berbuat syirik kepada Allah SWT, ludes semuanya. Ya, terhapus. Tidak ada manfaatnya. Sia-sia belaka. Ya, karena dia melakukan pembatal di antara pembatal-pembatal Islam. Yang ketiga, di antara bahaya perbuatan syirik juga, ma'asyiral muslimin, orang yang berbuat syirik, yakni syirik besar, Allah akan haramkan surga baginya. Dan Allah akan masukkan dia ke neraka, ya, selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa syirik. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan surga baginya. Dan tempat tinggalnya adalah di neraka. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Ya, maka ini sangat berbahaya sekali. Ya, dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia yang akan menjerumuskan pelakunya kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tauhid itu akan menentukan nasib kita. Siapa yang menjaga tauhidnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke surga. Siapa yang tidak menjaga tauhidnya, ternoda dengan kesyirikan kepada Allah, maka Allah akan memasukkannya ke neraka. Kata Nabi SAW, man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Siapa yang meninggal dunia berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk surga. Sebaliknya, barang siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni meninggal dunia, dan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk neraka. Ya. Nah, jadi ini bahaya sekali perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah Salafiyah, ya, selalu memprioritaskan kepada dakwah tauhid, mengikuti dakwahnya para nabi. Karena apa? Karena kita sayang kepada umat. Ya, kita sayang kalau masyarakat, ya, sudah melakukan amal-amal ibadah, kemudian sia-sia amal mereka karena mereka terjerumus di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan dosa yang sangat besar yang akan menjerumuskan kepada mereka, ya, di dunia, kebinasaan di dunia dan kebinasaan nanti di neraka.
Ya. Dan di antara bahaya syirik juga adalah syirik termasuk dosa paling besar. Nabi SAW pernah mengatakan, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah saya tunjukkan kepada kalian dosa yang paling besar itu? Karena dosa itu bertingkat-tingkat. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar pun bertingkat-tingkat. Tapi yang paling besar, apa kata Nabi? Asyirku billah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dosa paling besar. Ya, yang membawa kepada kebinasaan, bencana di dunia dan di akhirat. Dalam hadis yang lain Rasulullah pernah mengatakan, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Yakni membinasakan di dunia dan membinasakan nanti di akhirat. Membawa kesengsaraan. Bencana demi bencana, penyebab utamanya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu bencana tsunami, gempa, ya, termasuk krisis, kezaliman pemimpin, ya. Penyebab utamanya, faktor utamanya adalah dosa-dosa. Ya, dan yang paling puncak adalah dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini bahaya dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syirik ma'asyiral muslimin, ya, ada beberapa macam. Ya, beberapa macam, beberapa tingkatan. Sebagaimana iman itu memiliki tingkatan-tingkatan, ya, demikian juga syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada tingkatan-tingkatannya. Ya, para ulama membagi syirik itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah syirik besar dan yang kedua adalah syirik kecil. Ya, ini dibagi oleh para ulama bukan berarti nanti untuk meremehkan dosa kecil atau syirik kecil. Ah, mah syirik kecil aja. Bukan. Tetapi karena ada konsekuensi hukum yang berbeda. Sehingga para ulama membagi. Syirik terbagi menjadi 2, syirik besar dan syirik kecil. Apa itu syirik besar? Syirik besar ini adalah memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapapun. Baik kepada wali, baik kepada nabi, baik kepada malaikat, baik kepada jin. Ini termasuk syirik besar. Kalau orang berdoa misalkan kepada kuburan, minta ya rezeki, minta kesembuhan, minta jabatan, minta supaya menang dalam pemilihan misalkan, maka ini termasuk syirik besar. Karena orang yang sudah mati tidak bisa ya untuk mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Ya, jadi kalau dia minta langsung kepada kuburan, ya mbah ini misalkan, ya berikanlah saya anak misalkan, berikanlah kepada saya rezeki, berikanlah kepada saya jodoh misalkan, maka ini ya termasuk syirik besar, mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ya, mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, murtad dari agama Islam, dan menjadikan dia kekal di neraka. Ini konsekuensi dari syirik besar. Adapun syirik yang kedua adalah syirik kecil. Ya, syirik kecil adalah tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam dan tidak ya menjadikan pelakunya kekal selama-lamanya di neraka. Ini syirik kecil. Dia adalah sarana gitu ya, wasilah menuju syirik besar. Karena dalam agama Islam itu ada kaidah saddud dzara'i, yang membendung segala sarana yang mengantarkan kepada dosa besar. Ya, kepada dosa besar. Jadi dosa kecil ini adalah sarana menuju dosa besar. Sekali lagi, bukan berarti kemudian kita meremehkan dosa kecil, bukan.
tetapi karena konsekuensi hukumnya berbeda. Ya, di antara perbedaannya, kalau syirik besar mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Kalau syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Syirik besar menjadikan pelakunya kekal selama-lamanya di neraka. Berbeda dengan syirik kecil. Ya, tidak menjadikan pelakunya ya kekal di neraka selama-lamanya. Ya. Demikian juga di antara perbedaannya, kalau syirik besar membatalkan semua amalan-amalan, ibadah-ibadah yang lain batal semuanya. Kalau syirik kecil membatalkan amalan yang itu saja. Misalkan orang syirik kecil contohnya misalkan riya. Dia riya dalam sholat. Ya berarti sholat pas itu saja itu yang batal. Adapun yang lain-lainnya ya maka tidak batal. Berbeda dengan syirik besar. Kalau syirik besar semua amalnya ya batal, ludes, terhapus. Ya. Taib. Dan syirik kecil terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syirik zahir, syirik yang nampak. Ya, syirik yang nampak. Baik ucapan maupun perbuatan ya, nampak sekali. Misalkan kalau ucapan seorang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh, bahkan termasuk kesyirikan. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat syirik. Yang dimaksud di sini berbuat syirik adalah syirik kecil. Ya, syirik kecil. Karena orang biasanya bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, ya, misalkan ucapan demi Allah, demi Rasulullah, misalkan. Itu nggak boleh. Demi Allah, demi Rasulullah. Demi Rasulullahnya nggak boleh. Ya, karena itu bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi biasanya orang ketika dia bersumpah demi Rasulullah tidak meyakini bahwa Rasulullah inilah yang mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Ya. Tidak meyakini seperti itu. Sehingga ini terjatuh dalam syirik kecil, bukan syirik besar. Demikian juga contoh yang lainnya, misalkan syirik perbuatan, ya, misalkan pasang jimat, ya, jimat. Ini tidak diperbolehkan orang pasang jimat, misalkan pakai gelang atau kalung atau ditempel di mana rumahnya atau di mobilnya kadang, ya, supaya nggak kecelakaan, ya, atau keyakinan-keyakinan yang lain. Ini termasuk perbuatan syirik. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Maksudnya syirik di sini ya adalah syirik kecil. Ya, karena dia telah menjadikan jimat tersebut sebagai sebab untuk mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Padahal Allah tidak menjadikan ya benda tersebut sebagai sebab. Ya. Kecuali kalau seorang berkeyakinan bahwa benda itu yang mendatangkan manfaat atau menolak madarat, maka ini syirik besar. Maka ini syirik besar. Jadi orang misalkan yang pasang jimat itu bisa terjerumus dalam syirik besar, bisa terjerumus dalam syirik kecil, tergantung kepada keyakinannya. Kalau dia meyakini bahwa jimat itulah yang mendatangkan manfaat, menolak madarat, ya, maka ini syirik besar. Karena berarti menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Tapi kalau dia cuma mengatakan ya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesembuhan, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manfaat, menolak madarat, ini hanya sekedar sebagai ikhtiar, usaha, ini hanya sebagai sebab untuk menangkal misalkan, ya, maka ini juga termasuk kesyirikan, tapi syirik kecil. Ya, karena ini sarana menuju syirik besar. Ya, tidak diperbolehkan. Ya, apapun niatnya tidak diperbolehkan, hanya nanti beda dalam hukumnya. Ya, beda dalam hukumnya, konsekuensi hukumnya. Ini syirik dalam syirik yang nampak. Ada yang kedua yaitu syirkun khafi, syirik yang tidak nampak. Syirik yang halus. Syirik yang batin, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang itu sendiri. Ya, orang-orang yang lain nggak ngerti. Ya, di antara contohnya yang paling
jelas adalah penyakit riya. Penyakit riya ini adalah syirik yang sangat berbahaya, yang sangat lembut, ya. Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan tentang dosa ini. Inna ahwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling saya khawatirkan kepada kalian adalah syirik kecil. Ya, syirik kecil, tapi paling dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan kepada kita, tidak boleh bagi kita meremehkan. Wah, ini cuma syirik kecil aja, bukan. Ya, tidak boleh kita. Buktinya Rasulullah SAW, beliau sangat mengkhawatirkan, sangat takut, ya, kepada umatnya dari terkena penyakit syirik kecil ini. Faqalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Apa syirik kecil itu wahai Rasulullah? Qala riya. Yaitu apa? Riya. Ya. Jadi ini yang paling dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Seorang misalkan sholat, kemudian memperbaiki sholatnya. Kenapa? Karena ada orang yang lewat, sehingga biar dia mendapatkan pujian. Alangkah khusyuknya sholat orang tersebut. Ya. Nah, orang misalkan bersedekah biar dianggap sebagai, ya, orang yang dermawan, ya, orang yang haji supaya nanti dipanggil Pak Haji, Bu Hajah, ya, dan sebagainya. Ini sangat berbahaya. Ya, syirik riya ini adalah sangat berbahaya, terutama zaman sekarang ini, di mana banyak orang pamer amal ibadah. Ya, pamer ibadah, dikit-dikit selfie, ya, dikit-dikit selfie. Apalagi kalau pas umroh atau haji, banyak yang, ya, selfie. Ya, harapannya apa? Harapannya dapat komentar, pujian dari manusia. Ya, jadi ini hati-hati. Ya, penyakit riya ini sangat berbahaya. Baik, selanjutnya, ma'asyiral muslimin, pembahasan selanjutnya yaitu mengapa syirik itu bisa laris manis, merajalela. Kita tahu bahwasanya syirik itu adalah dosa besar. Syirik juga sangat memiliki bahaya-bahaya yang sangat banyak sekali, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan. Tapi kenapa syirik begitu laris manis? Kenapa begitu merajalela? Ya, apa penyebabnya? Ini perlu kita ketahui supaya kita bisa mewaspadainya. Araftu syarra la lisyarri. Saya mengetahui kejelekan bukan untuk kulakukan, lakin litawaqi, tetapi untuk kewaspadaan supaya kita tidak terjerumus di dalamnya. Ya. Ada beberapa sebab kenapa orang itu terjatuh di dalam kesyirikan. Yang pertama, al-ghulu, berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan kepada para nabi, berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Ya, ini faktor yang menyebabkan orang terjerumus di dalam kesyirikan. Makanya Rasulullah SAW melarang kepada kita semuanya untuk berlebih-lebihan. Walaupun kepada beliau, kepada Nabi Muhammad SAW. La tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Isa bin Maryam. Ya, fa innama ana abdun, saya itu hanyalah hamba. Ini manusia biasa. Faqulu abdullahi wa rasuluh. Katakanlah bahwasanya saya ini adalah hambanya dan rasulnya. Tidak boleh bagi kita berlebih-lebihan. Seperti orang-orang Nasrani yang berlebih-lebihan kepada Nabi Isa, sehingga menuhankan Nabi Isa, atau mengatakan bahwasanya dia adalah anak Tuhan. Ini termasuk berlebih-lebihan. Sehingga Allah SWT melaknat mereka. Sehingga Allah SWT murka kepada mereka. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Mereka mengatakan Allah punya anak. Sungguh kalian telah kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad ji'tum syai'an idda. Takadus samawati wal ard yatafattarna min wa tanshaqqul ard wa tahirrul jibalu hadda. Hampir saja langit pecah, hampir saja bumi, ya, kemudian juga gunung-gunung, ya, hancur gara-gara ucapan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala punya anak. Ya, wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattahida walada. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Tidak boleh bagi kita berlebih-lebihan.
Bahkan Nabi SAW di detik-detik ketika mau meninggal dunia, beliau mengingatkan kepada kita semuanya agar jangan menjadikan masjid-masjid sebagai tempat beribadah, berlebihan kepada orang-orang soleh, menjadikan kuburan-kuburan mereka sebagai tempat ibadah. Kata Nabi, la'anallahu al-yahuda wan nasara, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid, mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ini dikatakan oleh Nabi di detik-detik mau meninggal dunia. Menunjukkan kepada kita bagaimana perhatian Nabi SAW kepada tauhid. Menunjukkan betapa perhatian Nabi SAW mengingatkan kepada umatnya dari bahaya perbuatan syirik. Karena orang kalau sudah berlebihan kepada orang-orang soleh, kepada para nabi, kepada orang-orang soleh, para kiai, para ustadz, para habib, akhirnya apa? Menjerumuskan mereka kepada perbuatan syirik. Seperti halnya kaumnya Nabi Nuh. Suwa, Ya'uq, Nasr. Ini orang-orang soleh yang hidup di zamannya kaum Nabi Nuh. Kemudian dikeramatkan, diagungkan, kemudian dibuatkan patung-patung. Akhirnya generasi selanjutnya menyembah dan menjadikannya sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita tidak boleh berlebihan, baik kepada malaikat maupun kepada Nabi. Kepada Nabi aja kita nggak boleh berlebihan, apalagi kepada yang lain. Cinta kepada Nabi, cinta kepada para wali, cinta kepada ulama, bukan berarti kemudian kita berlebihan kepada mereka, apalagi menjadikan mereka sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebab yang kedua adalah karena fanatik. Fanatik terhadap peninggalan nenek moyang. Atas nama untuk memelihara adat istiadat, budaya, warisan leluhur, sehingga mereka terjerumus di dalam perbuatan syirik kepada Allah. Ritual-ritual yang itu merupakan warisan turun-temurun dari nenek moyang mereka, mereka pertahankan. Tatkala diingkari, mereka mengatakan ini adalah tradisi, ini adalah budaya, ini adalah warisan leluhur-leluhur kami. Sama persis seperti yang Allah firmankan dalam surat Az-Zukhruf ayat 23. Atau dalam surat Al-Baqarah juga. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, ini wahyu, ikutilah tauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah saja. Qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Mereka menjawab, kami akan mengikuti warisan nenek moyang kami, tradisi-tradisi leluhur kami. Kita tidak mengingkari adat istiadat secara mutlak. Kita tidak mengingkari budaya secara mutlak. Tapi jika suatu budaya, jika suatu tradisi sudah bertentangan dengan syariat, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak boleh dipertahankan, tidak boleh dihidupkan, tidak boleh dikerjakan. Setiap adat istiadat, setiap budaya, kalau bertentangan dengan syariat, maka harus ditinggalkan. Oleh karenanya adat istiadat itu harus ditimbang dengan syariat. Kalau memang tidak bertentangan dengan syariat, silahkan. Tidak mengapa. Bahkan para ulama mengatakan al-ada muhakkamah, adat itu bisa dijadikan sebagai hukum. Ini termasuk kaidah besar dalam Islam. Tapi kalau sudah bertentangan dengan syariat Islam, maka tidak boleh. Timbangannya adalah syariat. Jangan malah syariat ditimbang dengan adat. Jadi sekarang ini ada konsep Islam Nusantara atau apa, sehingga Islam ditimbang dengan adat istiadat. Kalau sesuai dengan adat Nusantara, adat di negeri kita, maka
tidak mengapa. Tapi kalau bertentangan, maka yang dipertahankan adalah adat istiadatnya. Ini keliru. Ini terbalik. Harusnya adat ditimbang dengan syariat, bukan syariat yang ditimbang dengan adat istiadat. Ya. Taib. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, di antara faktor yang lain juga yang menyebabkan orang terjerumus dalam kesyirikan adalah al-jahl, kebodohan. Ya, kebodohan tentang tauhid. Ya, kebodohan tentang syirik, ya, nggak ngerti. Disangkanya syirik itu misalkan, ya, di antara bentuk kebodohan, mereka menganggap yang namanya tauhid itu adalah tauhid rububiyah saja. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang memberikan rezeki, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, yang menciptakan. Ya, kalau ada yang syirik itu adalah kalau seorang itu berkeyakinan ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memberikan rezeki, itu baru syirik. Atau ada lagi yang mengatakan syirik itu kalau menyembah kepada patung berhala. Adapun kepada kuburan, maka ini bukan namanya syirik. Ya, seperti ini adalah suatu kebodohan. Ini adalah karena kejahilan. Karena rububiyah, tauhid rububiyah. Islam orang-orang kafir tidak mengingkari dalam perbuatan dalam tauhid rububiyah. Mereka mengingkari dalam tauhid uluhiyah. Adapun dalam masalah rububiyah, maka mereka tidak mengingkarinya. Ya. Demikian juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara faktor juga yang menyebabkan orang terjerumus dalam kesyirikan adalah hadis-hadis palsu atau hikayat-hikayat, cerita-cerita fiktif, khurafat-khurafat. Ya, ini banyak orang ditipu dengan hadis-hadis palsu, bikinan-bikinan sendiri. Apalagi orang kita ini kadang pokoknya ada bahasa Arabnya aja disangka hadis. Ya. Misalkan dibawakan idza ayatkumul umur fa'alaikum bi ashabil kubur. Kalau kalian tertimpa kesulitan, mintalah bantuan kepada penghuni kubur. Ini hadis batil, buatan orang palsu. Atau seperti dulu, pas ramenya batu ajaib, atau batu akik, orang ada hadis beredar, misalkan, idza ahsana ahadukum dhannahu bihajar lanafahu. Kalau seorang itu punya keyakinan yang baik sama sebuah batu, maka batu tersebut akan memberikan manfaat kepadanya. Ini juga adalah hadis palsu, buatan orang. Demikian juga cerita-cerita, hikayat-hikayat. Ya, oh kemarin saya punya tetangga misalkan, sakit, sudah dibawa kemana-mana. Bawa ke dokter ini, bawa dokter itu, rumah sakit ini, rumah sakit itu. Nggak ada yang berhasil. Dibawa kepada kuburan Mbah Fulan, Masya Allah. Langsung sembuh misalkan. Cerita-cerita seperti ini akhirnya kemudian bikin orang kemudian tertipu. Kemudian orang tertipu. Baik. Ma'asyiral muslimin, wal muslimat, para pemirsa Insan Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ini sangat berbahaya dan itu masih ada sampai sekarang. Syirik akan terus ada. Termasuk di zaman sekarang ini, di zaman modern ini, yang katanya orang sudah berpendidikan, tapi nyatanya masih banyak yang terjerumus di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadhhabul lailu wan nahar hatta tu'badal lat wal uzza. Tidak akan pergi malam dan siang, yakni tidak akan terjadi hari kiamat sampai Lata dan Uzza ini nanti akan diibadai. Dan fakta pun membuktikan demikian. Fakta membuktikan bahwasanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala ini sampai sekarang masih banyak. Orang yang misalkan tatoyur, tiara, merasa sial,
masih banyak. Walaupun di orang-orang yang modern, ya, orang merasa sial dengan bulan, misalkan bulan Muharram, orang merasa sial dengan bulan Muharram, Suro, ya, nggak mau mengadakan hajatan kalau di bulan Suro, ya, atau merasa sial dengan angka berapa biasanya? 13. Itu walaupun di orang-orang yang katanya sudah berpendidikan, di pesawat misalkan, ya, pesawat yang bikin kan orang-orang berpendidikan, tapi di sebagian pesawat nggak ada nomor 13. Orang yang punya hotel, kadang nomor 13 nggak ada. Angker katanya. Ini bikin sial, dan sebagainya. Ini masih ada keyakinan seperti itu. Ya. Dan ini membantah klaim sebagian kalangan yang mengatakan bahwasanya syirik itu di zaman sekarang sudah nggak ada. Ya. Syirik itu di zaman sekarang nggak ada. Bahkan mereka mengklaim kalau ada pembahasan seperti ini syirik sekarang masih ada di zaman sekarang. Ini dibilang apa? Radikal. Ini pemecah belah umat. Ya. Ini Wahabi, sesat, ya, dan sebagainya. Ya, padahal Rasulullah SAW yang mengatakan sendiri bahwasanya tidak akan terjadi hari kiamat, ya, kecuali nanti, ya, kesyirikan tetap masih ada, ya, Lata dan Uzza masih diibadahi. Fakta pun demikian. Oleh karenanya kita harus tetap takut kepada Allah SWT, khawatir kalau kita terjerumus di dalam syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bagi kita merasa aman. Wah, ana sudah Muslim sejak kecil, saya sudah ngaji, ya, nggak akan terjerumus di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjamin? Tidak ada jaminan bagi kita sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Nabi Ibrahim alaihi salam saja, bapaknya ahli tauhid, ya, orang yang kuat imannya, kuat tauhidnya, tapi tetap khawatir, tetap takut kalau terjerumus di dalam kesyirikan. Ya, Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 35 menceritakan tentang ucapan Nabi Ibrahim, doanya Nabi Ibrahim. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya. Ya Allah, jauhkan aku dan keluargaku dari menyembah berhala. Menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Nabi Ibrahim saja yang kuat imannya, kuat tauhidnya, khawatir terhadap dirinya dan keluarganya dari perbuatan syirik, bagaimana dengan kita? Yang iman kita, tauhid kita kembang kempes, ya, dan kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, begitu mudah, ya, syubhat, syahwat merajalela pada zaman kita sekarang ini. Ya, begitu gampangnya umat diguncang dalam masalah akidah ini. Ya, dulu ramai, ya, prediksi kiamat 2012. Orang ada yang percaya. Ya, ramalan kiamat 2012. Sekarang 2018, Dajjal belum keluar, Isa juga belum, ya, turun. Ya, setelah itu diguncang lagi dengan maraknya dulu nabi-nabi palsu. Banyak nabi yang ngaku-ngaku nabi dulu. Ada yang percaya. Diguncang lagi dengan, ya, batu ajaib, ponari, ya kan? Ada yang percaya, bahkan antri, jubel-jubel dari berbagai penjuru. Ya, diguncang lagi dengan yang bisa gandain duit. Siapa itu, Kanjeng Dimas apa siapa ini yang bisa gandain? Ya, masih ada yang percaya. Bahkan profesor percaya. Ya. Bahkan di negeri kita ini ada satu ritual juga yang mungkin udah tahu di Jawa Tengah, ya. Ada Kiai Selamet, ritual Kiai Selamet. Ya. Itu orang bukan nunggu apa gitu, Kiai Selamet itu bukan orang. Kiai Selamet itu kerbau dari keraton. Yang orang punya kepercayaan, ya, antri sepanjang jalan, ya. Antri apa? Antri kebo ini, maaf, mengeluarkan kotoran. Nanti rebutan. Ya. Nanti rebutan, kemudian nanti dipakai untuk pelaris, dipakai untuk ini, untuk itu. Ini masih ada. Ya. Bagaimana mungkin kemudian kita mengatakan bahwasanya syirik di zaman sekarang ini nggak ada? Ya, ini tidak sesuai dengan fakta. Fakta membuktikan bahwasanya syirik
ya masih banyak merajalela. Contohnya masih banyak ya di zaman kita sekarang ini, terutama di negeri kita ini ya. Oleh karenanya ya, di penutup ini saya mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para jemaah sekalian. Pertama ya, mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memantapkan tauhid kita, memantapkan iman kita, menjauhkan kita dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaknya kita terus ya mengkaji tentang masalah tauhid, tidak bosan, tidak jenuh ya untuk mengkaji tentang masalah tauhid ini, untuk memperkuat tauhid kita, memperkuat keimanan kita, karena kita hidup di zaman fitnah. Kalau kita tidak terus mengkaji, mengulang-ulang tentang masalah tauhid ini, maka bukan suatu hal yang mustahil bahwa kita akan terombang-ambing di dalam fitnah, ya, syubhat yang sangat dahsyat pada zaman kita sekarang ini. Ya, demikian juga kiat-kiat yang lain agar Allah SWT memberikan keistiqomahan kepada kita di atas tauhid. Demikian kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kami sampaikan ya tentang masalah fenomena kesyirikan di zaman now ini. Mudah-mudahan yang kita kaji ini bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi saya pribadi. Taib, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ustadz, apakah senangnya serta keinginan yang besar kita untuk bisa berjabat tangan dengan guru ustadz kita bisa menimbulkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jabat tangan dengan guru atau ustadz ya, bahkan menciumnya misalnya, bukan suatu hal yang terlarang. Hukum asalnya adalah tidak terlarang. Jabat tangan itu boleh, baik kepada ustadz, baik kepada seorang ulama. Rasulullah SAW pernah mengatakan, innal mu'mina idza laqiyal mu'mina fasallama alaihi wa akhadha biyadihi tanasarat khotoyahu kama yatanasaru waraqus syajar. Seorang mukmin apabila ketemu mukmin yang lain, kemudian mengucapkan salam dan berjabat tangan, apa kata Nabi? Rontok dosa-dosanya, sebagaimana daun-daun rontok dari pohonnya. Jadi malah dianjurkan kita berjabat tangan, karena dengan jabat tangan seperti ini akan menyebabkan kita saling mencintai, ada kedekatan, ya, persaudaraan, ukhuwah Islamiyah yang sangat ditekankan di dalam agama Islam. Bahkan mencium tangan seorang ustadz atau alim ulama juga diperbolehkan. Ya, boleh. Ya, ada athar-athar salaf dalam masalah ini, sebagaimana disampaikan oleh Syekhul Albani rahimahullah dalam silsilah al-hadis sahih. Hanya yang tidak diperbolehkan adalah kalau kita punya keyakinan-keyakinan tertentu. Misalkan kalau kita salaman apalagi bisa mencium tangannya kiai, nah, ini akan membawa keberkahan. Ya, ini akan membawa keberkahan bagi kita. Ya, keyakinan-keyakinan seperti ini yang tidak diperbolehkan. Karena ini menimbulkan ghulu, berlebihan kepada kiai atau kepada ustadz. Ya, bahkan sebagian itu ada yang sampai pokoknya tiap hari dicium terus tangan kiainya, ya, karena ada anggapan keberkahan tadi, sampai kemudian infeksi tangannya, infeksi tangannya. Maka ini adalah terlalu karena sebab berlebih-lebihan tadi. Taib. Yang kedua, apakah ramalan cuaca termasuk syirik? Ramalan cuaca atau prediksi cuaca, ya, prediksi cuaca, jika itu adalah ya melalui penelitian ilmiah, maka itu bukan ramalan. Nah, maka itu bukan suatu ramalan. Diperbolehkan perkiraan cuaca karena itu ada ilmunya tersendiri. Ada ilmunya. Ya.
Misalkan perkiraan cuaca, ya, besok di Bekasi hujan, ini panas misalkan. Tidak mengapa, karena itu adalah berdasarkan fakta-fakta ilmiah, ya, yang diketahui oleh para ahlinya, ya, ahli falak, ahli apa namanya, yang dalam masalah ini tidak termasuk kesyirikan kepada Allah SWT, karena hanya prediksi, ya. Oleh karenanya tidak boleh bagi kita untuk menetapkan, memastikan, ya, besok pasti hujan. Nah, itu yang nggak boleh. Karena kita tidak tahu. Yang menetapkan, yang memastikan hujan atau tidak hujan, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa sering perkiraan cuaca, ya, besok hujan, ternyata apa? Nggak hujan. Betapa sering perkiraan juga, ya, besok ya, hujan, ternyata nggak hujan. Besok kemarau, ternyata hujan. Dan itu ada dalam sejarah dahulu yang disebutkan oleh para ulama, termasuk juga pada zaman kita sekarang. Ya, jadi prediksi-prediksi, perkiraan-perkiraan yang berdasarkan ilmu, berdasarkan fakta-fakta ilmiah, ya, yang itu bisa dipelajari dengan mempelajari awan, mempelajari angin, ya, dan sebagainya, itu ada ilmunya tersendiri. Ini bukan termasuk kesyirikan kepada Allah SWT. Tetapi tidak boleh bagi kita untuk memastikan, ya, karena hujan ini termasuk rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Seperti halnya juga misalkan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk mafatihul ghaib adalah wa ya'lamu ma fil arham. Allah mengetahui apa yang di rahim seorang ibu. Ya. Sekarang ini ada ya, apa yang namanya USG, ya. Orang bisa melihat, bisa mengetahui ini jenisnya laki atau perempuan. Itu hanya perkiraan. Itu hanya perkiraan, ya, maka tidak mengapa karena ada ilmunya, ada alatnya, tapi hanya perkiraan. Dan itu pun terbatas. Sehingga tidak bertentangan dengan ayat tadi. Hanya perkiraan, karena bisa saja salah. Saya contohkan anak saya itu diprediksi, ya, perempuan yang nomor 1, nomor 2 itu. USG-nya. Ternyata setelah keluar laki, gitu ya. Menunjukkan bahwa perkiraan itu tidak mesti benar, gitu kan. Yang kedua itu terbatas. Artinya terbatas. Kita tahu bahwasanya USG itu kan nggak dalam waktu yang pertama, misalkan umur 1 bulan, 2 bulan belum bisa. Baru kalau mungkin sudah kelihatan sekali, itu baru bisa terlihat. Itu menunjukkan bahwa terbatas. Berbeda dengan ilmu Allah SWT. Ilmu Allah sebelum ada pun Allah sudah tahu. Ya, nanti rizkinya Allah sudah tahu. Amal perbuatannya Allah tahu. Kalau dokter cuma hanya sekedar, ya, dengan berdasarkan alat kedokteran tadi, hanya sekedar laki perempuan. Sedangkan Allah SWT lebih luas lagi. Bukan hanya cuma sekedar jenisnya. Rizkinya Allah tahu. Amal perbuatannya Allah tahu. Ya, nanti di surga atau di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Ya. Jadi lebih luas. Waktunya juga lebih luas. Berbeda dengan seperti tadi. Jadi ini tidak termasuk kesyirikan. Ya, tidak termasuk kesyirikan. Asalkan tadi, pertama itu berdasarkan data-data ilmiah, dan yang kedua hanya sekedar perkiraan, bukan memastikan. Yang tidak boleh adalah memastikan. Ustadz, bagaimana dengan perbuatan kesyirikan yang dianggap sebagai adat istiadat, tradisi yang harus dijaga dan dilestarikan? Seperti di sebagian masyarakat Indonesia difahami, serta bagaimana kiat meluruskan syubhat tersebut kepada mereka. Ya, tadi sudah kita sindir, ya. Sudah kita sindir. Ya, bahwa setiap adat istiadat, setiap budaya, kalau bertentangan dengan syariat Islam, maka tidak boleh untuk dikerjakan. Tidak boleh untuk dilakukan. Hanya dengan alasan adat istiadat. Ya. Karena setiap adat istiadat, jika bertentangan dengan syariat Islam, maka itu adat yang batil.
Rasulullah SAW ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy juga punya adat istiadat. Ya, punya adat istiadat. Adat istiadat mereka yang benar maka dibiarkan oleh Nabi, tidak diingkari. Adat istiadat mereka tentang akhlak yang baik misalkan dibiarkan oleh Nabi SAW, bahkan disetujui oleh Nabi SAW. Tapi adat istiadat mereka yang keliru, ya, yang menyimpang, diluruskan oleh Nabi SAW. Itulah tugasnya syariat Islam, meluruskan yang bengkok, ya, meluruskan yang bengkok. Jadi tidak boleh kita beralasan dengan adat istiadat kalau memang itu bertentangan dengan syariat. Ini sepakat para ulama. Ya, para ulama sepakat bahwa adat istiadat itu tidak boleh digunakan jika bertentangan dengan syariat. Contoh orang misalkan, ya, perempuan misalkan buka aurat, pakai jilbab. Tidak boleh kemudian beralasan, ini sudah adat istiadatnya, ya, ini udah tradisi orang sini kok bajunya kayak begini. Nggak boleh. Orang misalkan adat istiadatnya utangnya itu adalah riba, utang piutang dengan riba. Tidak boleh kemudian tatkala kita ingkari, oh ini nggak boleh, ini riba, diharamkan oleh Allah, nggak boleh, wah ini sudah adat istiadat kok. Ya, sebagaimana kita nggak boleh juga beralasan dengan, ya ini sudah kami suka sama suka, ridho, ya nanti zina juga, ya ridho, ya nggak boleh, ya. Jadi adat istiadat itu adalah hukum asalnya adalah boleh, bahkan dijadikan sebagai hukum syar'i, tapi disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat maka harus ditinggalkan. Ya, kalau kita berpegang kepada adat istiadat walaupun itu bertentangan dengan syariat, nah inilah fanatik yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan faktor utama penyimpangan dan kesesatan umat-umat sebelum kita. Ya, umat-umat para nabi dahulu, banyak di antara mereka menyimpang, menolak kebenaran, dikarenakan apa? Mempertahankan adat istiadat. Fanatik terhadap leluhur mereka, nenek moyang mereka. Nah, jadi kita tidak boleh fanatik. Kalau memang bertentangan dengan syariat Islam, ya tinggalkan. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah, bukan mengikuti adat istiadat atau fanatik kepada budaya yang bertentangan dengan syariat. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih pendapat, maka kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan kembalikan kepada adat, bukan dikembalikan kepada budaya, ya. Nah, wallahu a'lam. Yang terakhir, ya, ada telepon, ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari mana? Ustaz, dengan penjelasannya, saya pernah baca di sebuah buku kalau syirik akbar itu menghalalkan darah dan harta pelakunya. Berbeda dengan syirik asghar yang tidak menghalalkan darah manusia dan hartanya, karena ia belum keluar dari agamanya. Mohon penjelasan kalimat tersebut, Ustaz. Jazakallahu wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada pertanyaan dari salah satu pemirsa Ahsan TV.
ya, seorang ibu yang menanyakan tentang minta penjelasan tentang ucapan para ulama bahwa salah satu perbedaan syirik besar dan syirik kecil adalah kalau syirik besar itu menghalalkan darah pelakunya. Sedangkan kalau syirik kecil tidak menghalalkan darahnya. Taib, ini benar. Ini benar berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allahi ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, mengakui dengan ilmu, dengan yakin bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat. Ya. Jika mereka melakukan hal itu, apa kata Nabi? Asamu minni dima'ahum. Mereka terjaga dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Ya. Kecuali dengan hakul Islam. Dan hisabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik besar itu menghalalkan darahnya, artinya apa? Menghalalkan darahnya, halal darahnya, yakni boleh dibunuh. Boleh diperangi. Oleh karena orang-orang musyrik dahulu diperangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halal darah mereka. Ya, halal darah mereka. Ya. Demikian juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdas salas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena 3 hal. Ya. An-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Demikian juga orang yang telah menikah tapi berzina. Kemudian yang ketiga adalah wattariku lidini, orang yang meninggalkan agamanya, murtad dari agama Islam. Ya, orang-orang berbuat syirik kepada Allah SWT, syirik besar, murtad dari agama Islam, halal darahnya. Jadi yang dimaksud menghalalkan darahnya, yakni boleh dibunuh. Tapi tentu saja yang melakukan pembunuhan ini, yang melakukan hukuman ini, bukan sembarangan orang. Ya, maksudnya adalah para pemimpin. Ya, para pemimpin. Para pemimpin yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun syirik kecil tidak menghalalkan darahnya. Orang misalkan berbuat riya misalkan dalam sholatnya, ya, itu melakukan dosa syirik kecil, tapi bukan berarti kemudian nanti boleh dibunuh. Nggak boleh dibunuh. Nggak boleh dia dibunuh. Itu urusan dia nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi syirik besar ini membuat halal darahnya, yakni boleh untuk dibunuh, boleh diambil hartanya. Itu kalau syirik besar, boleh diperangi. Ya, tapi ingat, yang menegakkan hukum tersebut adalah para pemimpin. Bukan sembarangan orang. Wah, ini syirik, orang melakukan syirik, akhirnya apa? Dibunuh. Kita bunuh. Kemudian kita ambil hartanya. Ini membuat kerusakan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang boleh menegakkan hukum-hukum hudud itu hanya para pemimpin. Ya, hukum potong tangan, hukum rajam, hukum membunuh orang yang syirik, memerangi mereka. Ini adalah para pemimpin. Wilayahnya para pemimpin. Tidak boleh individu orang. Nah, wallahu a'lam. Baik. Ini ada pertanyaan dari Nuha di Tasik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bila ada seorang yang mencintai ikhwan atau akhwat yang selalu ingat dia di setiap aktivitasnya tanpa melalaikan ibadah orang tersebut, apakah itu termasuk syirkul mahabbah? Nah, ini penyakit. Itu penyakit isyak. Ya, penyakit isyak. Ya, dan itu berbahaya. Ya, dan itu berbahaya. Kalau sampai kemudian melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ini bisa sampai pada taraf syirik mahabbah, syirik cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cintanya karena dia, ya, bencinya karena dia. Nah, tapi kalau hanya sekedar
ya namanya anak muda misalkan, ya kesemsem istilahnya, ya hanya cinta, ya maka ini dia sampai kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya syirkul mahabbah itu kalau kita lebih mencintai orang lain selain Allah Subhanahu wa taala, atau menyetarakan cinta kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itu adalah syirkul mahabbah. Ya, kalau sudah sampai pada taraf seperti itu, ya, maka itu bisa masuk pada syirkul mahabbah. Ya. Tapi kalau hanya seperti tadi tidak melalaikan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah penyakit. Ya, ini penyakit, ya, yang harus segera dicarikan jalan keluarnya, ya, dan jalan keluarnya adalah dengan nikah, ya, dengan nikah, ya, daripada ingat terus, ini mengganggu ibadah, sholat akhirnya ingat dia, kerja ingat dia, nggak bisa fokus orang seperti ini, ya. Nah, maka orang seperti itu caranya adalah dengan, ya, menikah. Nabi SAW pernah mengatakan, lam yura lil mutahabbaini mislu nikah. Tidak dijumpai orang yang saling jatuh cinta melebihi pernikahan. Ya, melebihi pernikahan. Jadi penyakit isyaq orang yang jatuh cinta, ya, hendaknya dengan menikah, ya. Kemudian menyibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, ya. Nah, wallahu a'lam. Baik. Demikian para pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita bahas, ya, pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya agar tetap istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas sunnah sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.